Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, sejarawan masa kini adalah merupakan saksi mata dari zaman yang sedang berjalan. Jadi di sini sejarawan selain sebagai pelaku juga sebagai saksi atau penyaksi. Jadi sebenarnya peran antara pelaku dan penyaksi itu peran yang sangat berhimpitan. Jadi kalau diuraikan secara sendiri-sendiri atau masing-masing, memang kelihatannya sangat sulit ya untuk mengambil jarak antara pelaku dan penyaksi atau saksi. Nah, tampaknya sebagai penyaksi pasti dia lebih luas ya, karena dia bisa menyaksikan fenomena apa saja pada situasi atau kondisi masa kini. Artinya dia bisa melihat apa yang terjadi, baik itu peristiwa yang ada di sekitarnya atau bahkan di tempat lain, ya, seperti kalau orang berbicara di pusat dan lokal. Jadi orang lokal bisa melihat pusat dari kejauhan, tetapi memang keadaannya adalah sangat dekat. Nah, kedekatan ini terjadi karena kemajuan teknologi komunikasi, ya, teknologi internet yang berkembang demikian pesatnya pada periode beberapa tahun terakhir, ya, mungkin 5 tahun terakhir. Jadi tahun 2010, ya katakanlah internet sudah begitu mengejala gitu ya. Tetapi kelihatannya pada masa itu orang berkomunikasi hanya melalui pesan SMS saja. Tetapi pada dekade terakhir sekarang ini orang bisa berkomunikasi dengan media sosial yang atau media massa yang sudah sangat berkembang dan dengan cepat. Ya, segala sesuatu bisa tersampaikan gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa peristiwa itu dengan cepatnya bisa kita terima gitu ya. Jadi kalau pada tahun dekade 80-an, 90-an, ketika kita mengikuti siaran langsung, misalnya pertandingan sepak bola atau bulu tangkis, itu bisa kadang-kadang atau tiba-tiba hubungan siaran langsung itu terhenti ya, karena memang teknologinya masih terbatas. Bahkan seringkali ada pembatasan waktu. Jadi misalnya mengikuti siaran langsung, misalnya final bulu tangkis Piala Thomas di Inggris ya tahun 1982, ternyata hak siaran langsung itu tidak bisa mencapai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, televisi Republik Indonesia ternyata menghentikan laporan langsungnya itu karena ada batas. Nah, sementara siaran langsung melalui Radio Republik Indonesia itu bisa berjalan sampai akhir. Jadi
memang pada waktu itu teknologi audio itu memang kelihatannya masih mempunyai fungsi yang besar sekali. Ya, di samping ada audio visual seperti televisi yang seringkali tidak bisa menyiarkan secara full, secara penuh gitu ya. Nah, jadi pada dekade terakhir ini orang bisa mengikuti semua peristiwa dengan secara langsung dari peristiwa-peristiwa besar, tetapi juga peristiwa-peristiwa kecil, bahkan berita yang bersifat remeh itu akan memasuki ruang kita, walaupun dalam bentuk rekaman. Jadi bukan lagi siaran langsung, tetapi bisa juga ketika ada siaran seperti live streaming misalnya, maka sejarawan bisa menjadi saksi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada saat yang sama. Nah, sehingga ada kemungkinan bahwa sejarawan itu memang harus mencatat ya, di dalam memori otaknya, atau bisa juga dia mencatat dari kertas-kertas yang ada gitu ya. Akhirnya dia bisa menjadi pembuat dokumen yang bisa dibaca kembali. Tetapi tampaknya sejarawan akan lebih mudah mencari kesaksian berdasarkan rekaman-rekaman video yang dipublikasikan pada YouTube, channel-channel YouTube. Nah, itu kesaksian yang lengkap, kesaksian suara dan kesaksian gambar. Dan karena banyaknya channel-channel itu, maka sejarawan adalah penyaksi sejarah yang sangat beruntung, karena kesaksian-kesaksian itu sangat banyak dan beraneka ragam, dan sejarawan bisa pada suatu saat atau pada masa kini itu menulis sejarah yang bukan lagi sejarah konvensional, tapi mungkin sejarah infotainment, ya, sejarah kuliner, kemudian sejarah kesehatan, ya, seperti sekarang dengan adanya pandemi, maka kita bisa melihat efek pandemi terhadap kehidupan manusia, baik secara sosial maupun budaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.